Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Gawi, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik. Tentu seperti prinsip yang kita miliki, semua bisa kita lewati. Yuk sebelum kita belajar lebih lanjut tentang kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, yuk kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan indah yang Engkau berikan. Kami mengucap syukur apapun keadaan kami hari ini, kami mau tetap mengatakan Engkau sungguh baik. Bapa, terima kasih kami punya waktu, kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami untuk Engkau penuhi dengan kebenaran firman-Mu yang mengubah kami, yang membentuk kami menjadi wanita-wanita surgawi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, menjadi seorang ahli waris tentu suatu hal yang menyenangkan, apalagi jika yang diwariskan adalah harta yang banyak, ya. Namun ada anak, kita dapati ada anak yang tunduk dan taat kepada orang tua karena takut namanya dicoret dari daftar waris. Bukan karena hormat, bukan karena kasih. Nah, tunduk dan taat seperti ini tentu memiliki kualitas yang sangat rendah karena dia hanya menghormati, hanya takut, hanya tunduk karena tidak mau namanya dihapus dari daftar waris. Nah, salah satu warisan yang kita dapati dari nenek moyang kita, dan ini semua kita dapat, yaitu keangkuhan hidup, kesombongan. Ini merupakan dosa pertama, the original sin yang dilakukan manusia, yaitu ketika dia bermaksud menjadi seperti Allah. Dia mau menerima bujukan dari Lucifer yang mengatakan kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Nah, di situ terselip satu keangkuhan hidup karena manusia ingin tahu, ingin jadi lebih hebat, ya. Dia nggak mau ikutin proses yang Tuhan kerjakan, tapi dia mau langsung merasa begitu makan dia akan jadi wow, kamu menjadi seperti Allah. Nah, bujukan iblis ini untuk bisa sama seperti Allah akhirnya menarik dan membuat manusia jatuh dalam dosa, dan ini merupakan titik pangkal dari kejatuhan manusia. Yang karenanya dalam Yakobus 4 ayat 6 Tuhan katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang congkak. Tapi Tuhan sangat membela, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Ibu-ibu, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang congkak adalah orang yang paling susah untuk bertobat. Kenapa? Karena dia tidak merasa salah. Karena dia juga, kalaupun dia tahu salah, dia tidak mau untuk mengakui kesalahannya. Dia merasa harga dirinya jadi jatuh kalau dia berani berkata, I was wrong. Iya, saya salah ya. Itu gak akan keluar dari mulutnya. Sekalipun hati nuraninya mungkin masih cukup bekerja dan ada bisikan, kamu salah loh. Tapi dengan gengsinya dia nggak mau untuk mengatakan itu. Orang seperti ini karena kecongkakannya, karena kesombongannya, dia harus membuktikan bahwa dirinya adalah yang paling benar, sehingga ia susah untuk hancur hati. Dia susah untuk bertobat. Nah, kesombongan atau keangkuhan hidup pada intinya adalah hasrat untuk menjadi terhormat, untuk dipandang, untuk bernilai di mata manusia lain. Bukan berarti kita boleh hidup sembarangan, lalu membiarkan orang menghina kita. Bukan seperti itu juga. Tetapi yang kita mau bicarakan di sini adalah orang yang selalu berusaha
di segala bidang dengan segala sarana untuk dipandang terhormat, dipandang bernilai, dipandang berharga di pandangan manusia lain. Itu mereka kejar, dan kadang-kadang, sering kali bahkan, segala cara mereka halalkan demi mendapat kehormatan tersebut. Mungkin kita pernah alami waktu kita ngobrol dengan seseorang, di mana ya kita sebagai sesama orang Indonesia, kita ngomong bahasa Indonesia ya, tapi di tengah percakapan dia melontarkan bahasa asing, ya, bukan hanya bahasa Inggris. Mungkin kalau di lingkungan teologi dia bicarakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani-nya, atau di percakapan dia pakailah bahasa Prancis mungkin yang dia tahu. Hanya mau memberi kesan bahwa saya bisa loh bahasa ini. Nggak cuma bahasa Inggris, itu mah udah bahasa umum. Ini bahasa yang lebih jarang orang bisa. Saya bisa loh. Ya, nggak salah loh bisa bahasa banyak. Sebaiknya kita bisa, sehingga kita bisa semakin memberkati orang kan. Tapi jangan dipakai untuk kesombongan, untuk menunjukkan bahwa saya lebih loh dari kamu. Ini cara orang itu untuk membangun nilai dirinya. Anehnya, tidak ada ilmu, tidak ada sekolahan, tidak ada buku yang mengajarkan tentang kesombongan. Tapi sikap ini dihinggapi oleh hampir semua orang, baik orang pandai maupun orang bodoh, orang kaya, orang miskin, anak kecil, orang dewasa, tua, muda, dihinggapi dengan penyakit ini, kesombongan. Nah, memang harus diakui bahwa salah satu kebutuhan jiwa manusia, selain memiliki rasa aman dan dikasihi, kita ini memiliki satu kebutuhan untuk memiliki rasa dihargai, rasa berharga. Merupakan persoalan kalau seseorang sudah merasa tidak dihargai oleh lingkungannya, maka ia cenderung untuk berbuat semau-maunya, suka-suka dirinya, suka-suka hatinya tanpa memedulikan lagi lingkungan atau keluarganya. Nah, orang seperti ini biasanya sudah rusak moralnya. Tapi jauh lebih berbahaya dan lebih menyedihkan kalau seseorang sudah merasa tidak berharga di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan mengingatkan kita di Matius 10 ayat 28 sampai 31. Ya, dikatakan, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Ibu-ibu, kita temukan akibat orang yang merasa tidak berharga di mata Tuhan. Pertama, orang seperti ini akan hidup selalu dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Loh, memang ada banyak hal, paling tidak adalah hal-hal yang dalam kehidupan ini dimana membuat kita jadi khawatir, jadi takut. Tapi mestinya hal-hal itu membuat kita semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal-hal itu membuat kita tidak lagi ceroboh hidup. Nah, ini yang dikatakan kekhawatiran yang positif, yang membawa kita semakin serius memperkarakannya di hadapan Tuhan. Kalau bagi anak-anak, ketika dia takut, khawatir tidak naik kelas, itu mendorongnya untuk semakin rajin belajar. Nggak semakin jadi putus asa. Nah, masalahnya dunia yang sudah begitu jahat, dengan bisikan-bisikan dari kiri kanan, itu membuat kita rasanya begitu, rasa nggak punya harapan. Itu membuat kita malah bukan maju, tapi malah semakin terpuruk. Ya, ciri orang atau akibat dari orang yang tidak merasa berharga di mata Tuhan, maka ia akan mencari keberhargaannya di mata manusia lain. Usaha untuk menjadi manusia yang berharga di mata manusia, inilah kesombongan yang ditentang oleh Tuhan. Padahal sebagai seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus, ia harus berani menanggalkan harga dirinya.
Tuhan sudah katakan, jual segala milikmu kepada pemuda kaya itu, bagikan kepada orang miskin, datang sini ikut aku. Kenapa? Apa urusannya? Kenapa saya mesti jual harta saya sih? Saya mau ikut Tuhan kok mesti jual harta? Karena Tuhan tahu harta itu menjadi berhala dalam hidupnya. Tuhan mau kita lepaskan. Harga diri bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Tadi saya sudah katakan, bukan berarti kita boleh membiarkan orang lain seenaknya kepada diri kita. Bukan. Ya, kita juga mau menjadi berharga di mata orang. Karena semakin kita berharga, semakin kita efektif untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi masalahnya, kita sering kali memberikan nilai yang terlalu tinggi terhadap diri kita sendiri. Dan orang yang menilai tinggi terhadap dirinya pasti tidak akan memberi nilai tinggi terhadap Kristus. Nah, di sini ada botol minum, ini 330 ml ya. Ini Rehoboth punya ya, tapi kalau di merek tertentu dijual di warung mungkin 5.000 ya, 5.000 bisa dapat, tapi kalau sudah masuk ke hotel bintang 5 bisa masuk 15.000 loh ini ya. Harga maksud saya isi yang sama, kualitas yang sama. Menjadi berbeda harganya tergantung ada di lingkungan mana. Nah, lingkungan kita dan penampilan kita bisa mempengaruhi atau bisa membuat harga jual diri kita ini jadi tinggi atau jadi rendah. Maka kita harus bersikap benar. Kita harus bersikap benar, baik dalam perilaku maupun dalam penampilan kita. Kita bersikap benar sehingga kita berharga di mata manusia, tapi semua itu demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Bukan karena kita mau mencari penghargaan demi kepuasan diri kita. Kita harus berharga di mata manusia demi kepentingan pekerjaan Tuhan dan kemuliaan namanya. Jangan kita menuntut penghargaan Tuhan karena kita merasa saya cukup berharga, saya harus mendapat penghargaan ini dan itu. Karena penampilan atau kedudukan kita. Tidak boleh seperti itu. Harga diri itu bertalian dengan perasaan. Sebab ketika nilai yang diberikan orang kepada kita tidak seperti yang kita harapkan, kita tersinggung, kita terluka. Nah, mungkin kita pernah juga alami dalam keseharian kita. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang lebih muda atau secara status lebih rendah dari kita, dan dia tidak menyapa, dia tidak menegur, tidak selamat siang Bu, apa kabar Bu, dia tidak katakan itu. Wah, ada sesuatu nih dalam hati kita yang bergejolak dan mengatakan, kurang ajar. Kok kayak begitu ya sikapnya? Awas ya nanti. Nah, itu kita udah tersinggung. Itu menandakan kita mencari penilaian. Kita nggak tahu dia sedang sibuk apa atau dia sedang sedang konsen kepada sesuatu sehingga dia tidak lihat kiri kanan. Ya, jadi kita harus sadar. Ya, ketika kita bertobat, Tuhan telah menebus kita seantero hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh menghargai diri kita secara berlebihan sehingga kita lupa bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kita ini seanteronya milik Tuhan. Dan keberadaan kita itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat diri kita berharga, semata-mata kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Coba sekarang saya tanya. Ketika kita dihina, tapi kita gak marah, kita gak tersinggung. Apakah kita memang baik? Atau memang kita memang bukan orang sombong, kita rendah hati? Atau memang karena kita gak punya kesempatan? Atau karena memang kita posisinya lebih rendah dari orang yang menghina kita? Hati kita ini licik, ya. Jadi mungkin bukan karena kita sadar kita nggak boleh balas, tetapi memang karena kita posisinya lebih rendah dari dia. Yang menghina itu atasan kita. Jadi ya sudahlah kita terima, ya. Jadi kita harus mengerti ibu-ibu, reaksi kita terhadap satu keadaan menentukan kualitas iman kita.
ketika kita dihina, dan termasuk juga ketika kita dipuji. Apa reaksi kita? Itu menentukan kualitas iman kita. Ya, jadi kita jangan memanjakan perasaan kita demi kepuasan diri kita. Sebab bila Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan atas hidup kita, maka demi kepentingannya kita harus rela tidak memiliki harga diri lagi. Demi kepentingannya. Nah, apa sih atau kenapa sih orang sombong? Kenapa orang sombong? Pertama, biasanya karena dia tidak mengakui bahwa keberadaannya itu karena Tuhan. Merasa bahwa saya bisa punya ini dan itu karena saya kerja. Emang Tuhan kasih bangun tidur langsung ada? Enggak, saya kerja loh Bu, dari pagi sampai malam. Enggak ada hari libur, saya kerja 7 hari. Seminggu 7 hari, sehari 24 jam. Saya kerja terus. Dia merasa mampu untuk menghasilkan semua ini. Saya kerja atau saya dapati ini dengan keringat saya sendiri. Dia lupa kita bisa berkeringat pun karena Tuhan. Amin. Jangan sombong. Orang yang sombong karena dia merasa mampu hidup tanpa Tuhan. Ketika kita sombong, sejatinya kita sedang tidak bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Bahkan seringkali Tuhan pun kita remehkan. Tuhan rasanya gak perlu ada. Mungkin kita sebagai warga Indonesia yang berasaskan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, secara etika kita gak berani ngomong Tuhan gak ada. Kita rakyat, kita manusia yang bertuhan. Tetapi kita sisihkan, kita kotakkan, kita masukin ke botol Tuhan, kita masukin ke gudang. Tuhan, tenang-tenang aja di sana. Saya bisa kok, saya kuat kok. Manusia ada batasnya. Kepleset kulit pisang. Seorang ibu kepleset kulit pisang ketika sedang liburan bersama keluarganya, dia koma 2 tahun. Karena terbentur, batang otaknya terbentur di trotoar. Hanya kepleset kulit pisang. Kita manusia yang secara jasmani, secara fisik sangat-sangat terbatas. Ya. Yang ketiga, kenapa orang sombong? Karena dia tidak pernah merasa cukup. Dia tidak pernah bisa untuk berkata, Tuhan, Engkau berikan lebih dari yang aku minta. Terima kasih. Bersyukur. Dia gak bisa. Karena dia selalu haus, ingin lebih, ingin lebih. Karena dia merasa juga, saya punya kok peluang untuk menambah ini dan itu. Dan dia punya budaya rakus. Sehingga dia gak bisa lagi untuk berkata cukup. Tidak pernah lagi bisa berkata bersyukur. Nah, kalau kita perhatikan, media sosial yang sekarang ada ini sudah bergeser fungsinya. Dari tujuan awal sebagai media penghubung, sebagai media untuk informasi, sekarang sudah menjadi satu kebutuhan yang tidak dapat lagi dipisahkan dalam kehidupan kita. Medsos udah seperti uang. Dia bisa menjadi tuan yang jahat, tetapi kalau kita bisa mengendalikannya, ia akan menjadi hamba yang baik, yang berguna. Coba deh kita jujur, ibu-ibu. Kita ketinggalan HP sama kita ketinggalan dompet, lebih galau mana? Apalagi ketinggalan Alkitab. Ya udah, kita gak akan balik lagi ke rumah, aduh ketinggalan Alkitab saya. Enggak. Ketinggalan dompet pun kita sudah merasa, ya kita bisa bayar pakai kris, ada di HP saya. Yang penting saya bisa hubungin orang-orang. Tapi kalau ketinggalan HP, kita akan putar balik sejauh apapun. Atau tolong kirim. Gak bisa nih, saya penting nih. Berapa sering kita terpaku, kita gak bisa lepas dari media sosial karena kita gak mau sampai ketinggalan berita. Atau ya gak salah kalau memang kita sedang dalam satu bisnis yang menunggu hasil dan sebagainya. Tetapi mengerikan kalau hanya karena takut ketinggalan berita yang sedang menjadi hot news hari itu. Ada apa nih? Wah jangan sampai saya ketinggalan nih. Ntar mau arisan saya mesti bisa nih, mesti ngerti nih ngomong apa. Seorang teolog, John Piper, mengatakan, salah satu kegunaan terbesar Twitter, Facebook, media sosial adalah untuk membuktikan bahwa di akhir zaman orang
kurang berdoa tidak disebabkan oleh kurang waktu. Jadi kalau hari ini kita berkata atau ada orang yang berkata, aduh saya sampai udah segitu banyaknya kerja, sebegitu capeknya sampai saya nggak punya waktu lagi berdoa, udah kecapean. Coba kalau kita mau jujur, apakah kita berkata kecapean, kita berkata nggak punya waktu untuk melihat medsos? Jangan sampai medsos menggeser jam doa kita. Bukan tidak boleh, tetapi selalu ada batasnya. Ada orang yang memang harus mencari data dan sebagainya dari media sosial, dari informasi dari sana, tidak salah. Tetapi jika itu tidak berdaya guna untuk kepentingan kedewasaan rohani kita, kita harus rela, harus dengan sadar dan rela kita tinggalkan itu. Tidak ada orang yang mau terlihat jelek di media sosial. Semua pasang profil yang terbaik. Apalagi dengan handphone yang semakin canggih kita bisa edit, ya. Sampai ditemukan di satu kesempatan seorang remaja umur 19 tahun bernama Danny Bowman, dia mencoba bunuh diri karena tidak puas dengan hasil selfie yang dibuatnya. Ia menghabiskan 10 jam dalam satu hari untuk selfie sebanyak 200 kali. Dan dia masih tidak puas sehingga dia cutting. Untung ibunya masuk dan dia bisa diselamatkan. Apa sih yang mau kita sombongkan? Ya, biasanya mereka menyombongkan kekayaan, mereka menyombongkan penampilan fisik, dan mereka menyombongkan rohaninya karena punya pengalaman dengan Tuhan yang spesial, yang istimewa, yang rasanya nggak dipunyai oleh orang lain. Bukan tidak boleh membagikan pengalaman, tetapi jangan menjadikan itu sebagai satu sarana untuk kita membanggakan bahwa saya deket loh sama Tuhan, saya orang spesialnya Tuhan. Ingat bagaimana waktu Paulus dibawa Tuhan ke tingkap langit yang ketiga. Dan dia katakan, Tuhan gak suruh dia katakan ini sampai pada waktunya baru dia ceritakan. Karena dia tahu kalau saya ceritakan dari awal saya bisa sombong. Saya pengen cari pujian. Maka dia katakan, gak usah. Sampai waktunya yang Tuhan izinkan dia katakan, baru dia katakan. Nah, saya mau mengajak kita semua termasuk saya juga, untuk meneliti diri kita masing-masing. Apakah saya termasuk orang yang sombong? Tanpa sadar. Ya, kita semua sudah menjadi bagian dari wanita surgawi, tentu kita tahu sombong itu salah. Tapi kadang tanpa sadar kita ini sebenarnya masih ada kesombongan. Ya. Ciri-ciri orang sombong antara lain dia tidak menghargai anugerah. Merasa bahwa dirinya sudah cukup baik, merasa cukup kuat. Ya, seperti orang Farisi yang dalam doanya dia katakan, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan pemungut, bukan seperti pungut cukai itu, dia tunjuk orang itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan perpuluhan dari segala penghasilanku. Dia katakan, dia sebutkan semua yang dia sudah lakukan. Untuk apa? Untuk menunjukkan. Dan ini dikatakannya di tengah jalan loh, di perempatan jalan. Orang ramai di sana. Untuk menceritakan kepada orang, hey, saya ini orang benar, saya ini orang baik. Ibu-ibu, segala kebaikan yang kita lakukan, jika dikerjakan dengan kesombongan, adalah sia-sia. Segala kebaikan sebaik apapun yang kita lakukan, tapi jika disertai dengan kesombongan, itu menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin secara manusia kita dipuji karena berbuat kebaikan. Tapi dari awal kita sudah ingatkan kan, kita sudah belajar. Kita bukan cari pujian dari manusia, kita cari pujian dari Allah. Nah, jangan lupa anugerah yang paling sering tapi juga paling berbahaya yang sering kita sia-siakan adalah waktu. Bagaimana kita menggunakan waktu yang ada sangat menentukan kekekalan kita. Salah satu ciri orang sombong adalah dia tidak menghargai anugerah, termasuk waktu. Ya, bagaimana kita menggunakan waktu kita yang 24 jam. Hati-hati. Ciri orang yang sombong lainnya adalah ia tidak bisa menghargai orang lain.
ia suka menghakimi. Karena dia merasa dia lebih baik, dia lebih berharga, dia lebih bernilai, menganggap yang lain lebih rendah. Dia merasa bahwa saya yang paling berharga, paling bernilai, dan menuntut penghargaan. Sehingga ketika ada orang yang berbuat salah, dia langsung bisa punya hak untuk menghakimi, untuk tidak mengampuni bahkan. Nah, itu kesombongan. Kita masih dendam, ya. Ciri ketiga orang yang sombong adalah orang yang tidak tulus, orang yang munafik. Nah, Alkitab mencatat ada paling tidak 250 ayat yang bicara soal ketulusan dan 48 ayat bicara tentang kemunafikan. Salah satunya di Matius 23 ayat 25, Tuhan katakan gini, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan." Tuhan yang katakan, celakalah kamu orang-orang munafik. Nah, ini salah satu ciri dari orang sombong. Ciri lainnya adalah mudah tersinggung. Orang yang gampang tersinggung, gampang marah, mudah merasa terhina, merupakan ciri dari orang egois, dan orang egois adalah orang sombong. Perhatikan, orang sombong sangat mudah tersinggung oleh orang sombong lainnya. Ya, apakah kita sering merasa tersinggung, merasa tidak berharga lagi? Yuk, kita masih punya waktu ibu-ibu untuk kita bebenah, untuk kita memperbaiki. Jangan sampai Tuhan nanti tidak menerima kita di kemahnya. Kita tidak boleh masuk dalam kerajaannya. Karena kesombongan-kesombongan yang kita bangun selama kita hidup. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mengajar kita. Kita bukan tidak boleh untuk memiliki harga diri di hadapan manusia. Bahkan sebaiknya kita punya nilai yang tinggi. Tapi semua bukan karena untuk kita, tapi kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kita semakin efektif dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keseharian hidup kita menjadi berkat untuk sesama. Yuk kita belajar untuk rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Tanpa sadar mungkin kami sering kali sombong Bapa. Kami merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Dan kami sering kali begitu mudah tersinggung dan begitu mudah menghakimi sesama. Terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan ini, menegur kami, membuat kami sadar bahwa kami masih jauh dari apa yang Engkau targetkan. Tapi kami mau berjuang untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sifat Kristus, teladan Kristus, rendah hati. Kami akan ikuti, kami akan teladani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.